sport tourism adalah raksasa tidur yang harus dibangunkan untuk pariwisata di Bali ini. Salah satu contoh event-event yang ada, misalkan di Mandalika, ya, kita kalau boleh dibilang terlena atau saya lebih menyebutnya kecolongan. Jadi kenapa tidak Bali begitu? Tidak di Bali gitu. Kami dari pengurus KONI tidak ingin bahwa KONI ini hanya dianggap menghambur-hamburkan uang pemerintah atau uang rakyat kan gitu. Selamat datang kembali di channel YouTube Bali 1. Hari ini kita bersama tokoh Bali, punggawa sport tourism di Bali, Bapak Idewo Putu Susilo. Bagaimana kabar Pak Dewo? Luar biasa. Luar biasa. Nah Pak Dewo kan adalah pengurus KONI Bali, bidang hubungan luar negeri dan sport tourism. Kemudian tokoh yang sangat getol menyuarakan sport tourism di Bali. Dan saat ini kan kondisinya pandemi begitu. Bagaimana kondisi sport tourism kita hari ini dan bagaimana juga ke depan pengembangannya? Sapa dulu bagi para netizen dengan panjang umat Om Swastiastu. Om Swastiastu. Oke, seperti kita ketahui bahwa Bali ini hanya mengandalkan, maksudnya mengandalkan pemasukan terbesar dari bidang pariwisata. Ya. Jadi ketika bicara pariwisata, memang kita sangat rentan dengan hal-hal tentu seperti keamanan, situasi politik, dan wabah seperti ya, pandemi sekarang. Pandemi pada saat ini, kan begitu. Nah, sehingga sport tourism ini sebenarnya salah satu alternatif dan juga bisa menjadi pokok daripada pemasukan wilayah Bali itu sendiri. Bisa meningkatkan PAD begitu? Sangat meningkatkan PAD, karena ketika kita bicara pariwisata, itu identik dengan destinasi wisata yang kita kunjungi. Nah, saya sudah suarakan dari beberapa tahun lalu bahwa Bali tidak boleh terlena. Jauh di sebelum pandemi saya sudah menyuarakan bahwa tahun 2017-18 kalau nggak salah. 2017-18 ya. Dan bahkan terima kasih ya, kita usulan kami sudah diakomodir dalam Perda nomor 5 tahun 2018. Jadi tentang penyelenggaraan sport tourism. Jadi ini sebenarnya sangat maju sekali. Artinya ketika Perda sudah ada, implementasinya untuk mengatur tentang kegiatan sport tourism ini tinggal dimunculkan Pergub, sehingga benar-benar bahwa pelaksanaan ini bisa terstruktur, terukur, dan terarah demi kemajuan Bali itu sendiri. Itu Perda 5 tahun 2018 tentang keolahragaan ya? Tentang keolahragaan. Betul. Tentang keolahragaan. Itu ada beberapa pengaturan tentang sport tourism. Dan itu masukan dari ya Pak Dewo salah satu yang bersuara waktu itu. Ya, waktu itu kami diundang oleh Komisi 4 dan kami memberikan usulan, dan itu sudah diakomodir di pasal 13 dan 14. Jadi usulan itu kami gulirkan karena kami dari pengurus KONI tidak ingin bahwa KONI ini hanya dianggap menghambur-hamburkan uang pemerintah atau uang rakyat kan gitu. Jadi kami juga ingin memberikan kontribusi untuk peningkatan PAD Bali itu sendiri, karena dengan kegiatan sport tourism kita bisa meningkatkan kunjungan pariwisata khususnya di Bali ini. Kalau sport tourism itu mungkin sedikit dijelaskan Pak Dewo, itu sebenarnya apa dan bentuk-bentuknya juga seperti apa, dan selama ini di Bali sudah berjalan seperti apa? Ya, sementara ini memang di Bali sudah berjalan yang masuk dalam kategori sport tourism itu sendiri, namun belum terintegrasi dan tersistem. Artinya bahwa aktivitas yang ada itu bisa lebih ditingkatkan lagi untuk menambah kunjungan wisatawan, dan lebih baiknya lagi ketika sport tourism ini dikemas dengan rapi dan benar-benar dikolaborasikan dengan instansi-instansi atau para stakeholder terkait, sehingga kegiatan ini bisa benar-benar berdampak sangat luar biasa terhadap kunjungan wisatawan mancanegara pada khususnya yang datang ke Bali.
Nah, di tengah pandemi sekarang, bagaimana Pak Lebo melihat kondisi sport tourism kita? Karena kan kalau bicara itu ada event kan begitu. Sedangkan sekarang kan ada pembatasan protokol kesehatan, PPKM dan sebagainya. Bagaimana melihat sport tourism di Bali di tengah pandemi? Atau mungkin nanti ketika pandemi sudah usai, bagaimana ini harus digalakkan begitu? Ya, jadi kita harus mulai saat ini. Ini saatnya ya, saat pandemi ini, di samping kita bisa membantu peningkatan kunjungan wisatawan, sebaiknya seluruh stakeholder, instansi terkait, dan khususnya pemerintah Bali benar-benar mengambil alih sistem aktivitas atau ikut intervensi ya, ikut terlibat dalam pelaksanaan mekanisme yang kita namakan sport tourism. Karena bahwa ketika bicara pariwisata, kita identik dengan destinasi wisata, dan destinasi wisata yang ada saat ini kita bisa tambahkan dengan penyelenggaraan event-event sport tourism yang berskala internasional. Apalagi kalau itu dilakukan secara sustainable. Makanya di sini penting sekali keterlibatan stakeholder atau instansi terkait untuk dikolaborasikan, sehingga dalam pelaksanaan event ini semua terlibat, sehingga bergaung sangat luas di mancanegara. Dan saya sangat yakin dengan event-event sport tourism ini sangat potensi untuk meningkatkan kunjungan wisatawan. Karena dengan adanya event-event sport tourism, secara automatically bahwa destinasi wisata bertambah. Jadi mereka datang ke Bali bukan hanya untuk berkunjung ke tempat-tempat wisata yang memang sudah sangat populer pada saat ini, tapi ada penambahan dengan event-event olahraga yang berskala internasional. Oke. Apalagi ketika kita bicara sport tourism di negara-negara maju sendiri, sport tourism ini sudah menjadi industri, dan Industri olahraga. industri olahraga, dan itu bisa dilakukan dan sangat memungkinkan dengan Bali yang sudah benar-benar Terkenal. well branded, kan begitu ya. Kita tidak poles dikit lagi, kemudian dengan event-event olahraga yang kita tidak kalah ketika bicara prestasi, ketika bicara atlet-atlet internasional, kita juga memiliki di sini, dan itu salah satu daya tarik ya. Dan event-event sport tourism ini kita tidak perlu harus istilahnya memulai dari nol. Sudah ada pondasinya. Iya, sudah ada pondasinya, karena seperti kita ketahui bahwa kita bisa memanfaatkan lahan atau tempat-tempat yang ada untuk bisa dijadikan momentum sport tourism ini. Kita ambil contoh misalnya dua negara terbesar ya, yang mereka pemasukan negaranya benar-benar hanya terbesarnya mengandalkan daripada event-event olahraga ini, seperti Australia dan Spanyol misalnya. Itu memang dia benar-benar mengelola dengan manis, dan olahraga ini dikemas menjadi sport tourism dan benar-benar dijadikan suatu industri. Nah, kalau bicara sport tourism, mungkin salah satu contohnya saja, walaupun itu tidak di Bali begitu, MotoGP di Mandalika. Itu heboh sekali Pak Dewa, masyarakat di sana, kemudian ekonomi bergeliat. Apakah itu contoh nyata Pak Dewa, sport tourism, walaupun memang kita tidak di Bali MotoGP-nya, tapi di Mandalika itu juga mampu mengangkat nama daerah itu, Lombok dan daerah-daerah sekitar, bahkan para pembalap MotoGP ini sangat terkesan. Nah, apakah itu contoh nyatanya? Kemudian di Bali akan seperti apa begitu? Ya, itu salah satu contoh ya, satu contoh event-event yang ada, misalkan di Mandalika ya, kita kalau boleh dibilang terlena atau ya lebih menyebutnya kecolongan. Jadi kenapa tidak Bali begitu? Tidak di Bali gitu kan? Kenapa tidak di Bali ada sirkuit MotoGP? Betul, kita tahu bahwa sebenarnya kita juga pernah ingin membuat sirkuit Formula One. F1 yang wacananya di Jemberana ya? Itu di Jemberana. Tapi kan tidak ada kejelasan. Tidak ada kejelasan sampai saat ini, dan pada waktu itu saya ingat, pada waktu itu kita heboh bicara, sementara kita terikat ya mungkin dengan political will, dengan aturan-aturan yang ada dan lain sebagainya, sehingga tidak terjadi. Kemudian di berikutnya terjadi di Malaysia, dan itu sangat mengesankan, kayak di Sepang sampai hari ini pun
eh, sirkuit itu menjadi salah satu objek wisata tahunan ketika ada penyelenggaraan. Nah, itulah salah satu contoh event-event sport tourism yang kita bisa selenggarakan di Bali. Nah, kalau bicara itu Pak Dewo, misalnya anggap tadi Pak Jawa sampaikan kita ini Bali tanda kutip kecolongan. Ya. Kalah lah kalau bicara sport tourism mungkin dengan di Mandalika sekarang dengan ada ikon di sana MotoGP. Apakah tidak mungkin Bali nanti bisa punya ikon atau mungkin wacana yang sirkuit F1 di Bali bisa dihidupkan lagi dan direalisasikan atau dikawal sehingga ya ini kan banyak masyarakat menganggap kenapa Mandalika dianggap ya Bali ini kenapa tidak punya hal yang prestisius juga di tengah pandemi Mandalika bergeliat, Bali ini masih lesu begitu. Apakah bisa di kira-kira F1 itu misalnya dihidupkan kembali, dikawal atau direalisasikan? Oh, sangat bisa. Jadi artinya seperti kita bilang, Bali punya kelebihan. Seperti misalnya Bali sudah sangat branded masalah nama, dan ketika kita bicara adat istiadatnya, jadi SDM Bali sangat memungkinkan untuk dilakukannya itu, dan kita sudah tahu ya penyelenggaraan internasional sudah dilakukan banyak di Bali gitu yang sifatnya penyelenggaraan dunia gitu, dan kita sudah membuktikan bahwa dari sisi keamanan, dari sisi pelayanan, hospitality, akomodasi, tempat sampai transport, kita sangat-sangat profesional, itu diakui oleh dunia. Dan kita tinggal poles sedikit saja, mungkin kita hanya perlu membangun sarana, tapi kalau memang itu juga berat, kita hanya mengoptimalkan sarana-sarana yang ada, dan kita yakin bisa kita ciptakan event sport tourism yang berskala internasional di Bali ini. Oke, itu menjadi PR kita bersama ya Pak Dewa ya, PR pemimpin-pemimpin kita, termasuk juga Pak Dewa di KONI dan jajaran. Nah, sedikit bicara kalau KONI Pak Dewa, apa mungkin yang menjadi pemikiran Pak Dewa ke depan? Ini saya dengar juga ada semacam mungkin suksesi kepemimpinan di KONI begitu. Nah, dalam konteks juga tadi sport tourism, apa yang menjadi pemikiran Pak Dewa untuk KONI dan sport tourism juga untuk Bali sehingga tadi Bali ini punya brand yang memang dikenal sebagai destinasi sport tourism yang luar biasa begitu. Ya. Oke, seperti kita ketahui bahwa kepengurusan KONI masuk ke saya sendiri yang sudah berakhir di bulan Desember kemarin gitu kan. Memang direncanakan akan ada pemilihan ketua umum KONI yang baru di bulan Maret. Kami belum ada pemberitahuan kapan pastinya. Nah, kalau himbauan kami bahwa kebetulan kepemimpinan KONI pada saat ini sudah 2 kali periode, dan memang kita harus acungi jempol prestasi ketua umum KONI kita dalam 2 periode ini sangat membanggakan. Jadi selain ranking kita meningkat di 2 kali penyelenggaraan PON, yaitu di Jawa Barat dan Papua, dan perolehan medali para atlet Bali pun sangat signifikan peningkatannya. Jadi ini sangat luar biasa oleh kepemimpinan kita. Namun demikian, kalau pendapat saya pribadi untuk kepemimpinan KONI berikutnya, selayaknya diambil dari mereka-mereka yang memiliki visi dan misi sangat visioner. 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 Terutama dalam ikut peningkatan berkontribusi peningkatan pendapatan daerah ya, terutama dalam masa-masa pandemi ini. Jadi seorang pemimpin kita di KONI yang berikutnya benar-benar mereka bisa memadukan antara olahraga dengan kegiatan pariwisata sehingga terjadi kolaborasi dan sinergitas yang sangat tinggi untuk menimbulkan dampak kunjungan para wisatawan datang ke Bali ini. Jadi apakah maksudnya KONI ini tidak hanya mampu mencetak prestasi atlet, tapi juga mampu mencetak tanda kutip rupiah gitu, mencetak pundi-pundi rupiah atau dolar untuk Bali? Ya, betul ya, itu yang dimaksud. Jadi itu memang ketika kita bicara penyelenggaraan event-event sport tourism itu secara automatically di situ karena terjadi ajang persaingan ya yang berskala internasional, karena yang datang pun dalam event-event sport tourism itu jelas mereka yang atlet-atlet berprestasi bukan secara nasional tapi secara internasional. Jadi secara langsung bahwa
penyelenggaraan event-event sport tourism itu bisa meningkatkan meningkatkan prestasi para atlet. Jadi artinya di situ juga ada unsur pembinaannya untuk meningkatkan para atlet, dan mereka malah latih tanding secara langsung. Dan ketika kita bisa menjadi tuan rumah, kita bisa mengakomodir atlet-atlet Bali pada khususnya dan atlet Indonesia pada umumnya untuk lebih banyak yang mengikuti penyelenggaraan itu, karena secara biaya kita menjadi tuan rumah, dan secara kontrol juga kita bisa mengontrol mana yang sudah pas untuk kita bisa munculkan, kita munculkan. Ini jadi menjadi suatu yang sangat menguntungkan bagi para atlet kita. Oke, tadi Pak Dewo mengatakan sport tourism ini luar biasa, tapi apakah potensinya di Bali sudah tergali? Apakah masih terpendam begitu, Pak Dewo? Oh, sangat-sangat kalau menurut saya belum tergali, jadi sangat-sangat minim. Dan ada pun beberapa penyelenggaraan event sport tourism ini itu masih sangat minim dan parsial, ya artinya tidak Terintegrasi, tidak terkoneksi. terintegrasi, tidak berkolaborasi, dan hanya parsial, hanya itu saja kita lihat peningkatannya tidak signifikan. Jadi apakah itu maksudnya istilahnya ini apa, raksasa tidur atau the sleeping giant begitu? Iya. Jadi kalau saya sangat yakin, pendapat saya pribadi bahwa sport tourism adalah raksasa tidur yang harus dibangunkan untuk pariwisata di Bali ini. Ya, raksasa tidur yang harus dibangunkan. Nah, membangunkan itu kan tugas kita bersama. Oke. Nah, mungkin ini ya berandai-andai begitu Pak Dewo. Kalau misalnya ya siapa tahu Pak Dewo dipercaya gitu menjadi pucuk pimpinan di KONI misalnya, ya kita kan berharap ya mungkin ada harapan seperti itu dari tokoh-tokoh Bali atau dari pengurus-pengurus di KONI. Kira-kira apa mungkin yang akan Pak Dewo lakukan gitu jika Pak Dewo menjadi pemimpin KONI misalnya, KONI Bali? Ya ini hanya berandai-andai ya, dan juga menghimbau siapapun pemimpinnya gitu ya. Artinya bahwa potensi KONI ini sangat luar biasa. Seperti kita tahu bahwa KONI ini adalah pengguna anggaran pemerintah, dan sudah barang tentu kita harus mengkolaborasikan program-program pemerintah, tentu dengan pemikiran-pemikiran dan terobosan-terobosan yang out of the box. Artinya kita harus berani dengan anggaran yang ada, itu kita optimalkan, kita manfaatkan, sehingga dari pemerintah akan merasakan feedbacknya dari penyelenggaraan olahraga itu. Jadi yang pasti kalau saya lihat saat ini ya, kepengurusan yang ada pada saat ini jelas ketika kita bicara olahraga ini untuk kita kembangkan menjadi industri. Pertama, kepengurusannya sekarang jelas kurang, karena itu ada divisi-divisinya harus. Artinya kurang gebrakannya dalam konteks tadi Pak Dewo bilang bahwa KONI tidak hanya prestasi tapi juga berkontribusi pada pendapatan daerah. Dalam konteks itu dirasa masih kurang. Betul, dalam konteks itu ya. Ketika kita bicara prestasi, seperti tadi bilang, kita banggakan. Tapi terobosan-terobosan yang mengarah kepada penyelenggaraan event-event yang berskala internasional dan berkategori sport tourism itu masih jauh dari kontennya. Artinya bahwa ya kita bisa menyelenggarakan event-event internasional itu. Tapi ketika kita bicara sport tourism, kita harus melihat dampak daripada event sport tourism ini seperti apa. Dan itu memang harus dilakukan secara continue. Terus saya bilang tadi harus sustainable, karena ada acuan-acuan yang misalkan secara nasional itu menjadi agenda nasional, dan secara internasional itu memang menjadi agenda yang pertama, misalkan entah itu mau dibuat periodically ya, jadi mau dibuat tahunan, mau dibuat 2 tahunan atau 3 tahunan dalam satu event itu tidak masalah. Tapi yang pasti itu harus sustainable, karena jelas kalau kita melihat yang sudah ada saat ini, kenapa event-event itu menjadi besar? Pasti penyelenggaraan pertama,
kedua, ketiga, dan seterusnya itu harus selalu berkesinambungan, Oke. berkelanjutan, dan itu bisa menjadi evaluasi kita untuk peningkatan lagi. Ketika apa yang kurangnya penyelenggaraan kali ini, terus untuk berikutnya kita bisa tingkatkan lagi. Dan ingat, ada beberapa event olahraga yang bisa kita jadikan menjadi event sport tourism. Artinya bahwa penyelenggaraan event sport tourism itu jumlahnya bisa tidak terbatas. Oh, bisa banyak sekali. Bisa banyak Oke. sekali. Ya. Luar biasa menarik yang disampaikan oleh Pak Dewo. Mungkin terakhir Pak Dewo, harapannya kepada pemimpin kita di Bali begitu, kepada Bapak Gubernur Bali mungkin, apa yang menjadi harapan Pak Dewo agar memang sport tourism ini di Bali bisa bangkit, the sleeping giant, raksasa yang tertidur bisa terbangun dan menghasilkan dolar begitu, atau rupiah begitu. Oke, yang pertama yang jelas kita prakatnya sudah ada ya. Dari Perda hanya implementasikan untuk implementasinya atau mekanisme juklaknya hanya tinggal menerbitkan pergub. Tinggal pergub saja. Pergub. Oke. Dan itu menjadi amanat dari Perda itu kan? Amanat untuk dari Perda. agar ada pergub tentang sport tourism. Betul. Nah, sport tourism yang tentu kita masuk kategori yang kita canangkan ya. Artinya bahwa sport tourism itu benar-benar harus diikuti oleh beberapa atlet nasional dan internasional dan dari beberapa negara, dan bisa mendatangkan para pengunjung untuk melihat event-event penyelenggaraan itu. Dan di sini memang harus ada intervensi atau campur tangan dari pemerintah. Ya. Itu kalau kita lihat dimanapun penyelenggaraan yang seperti saya bilang tadi, kalau kita mengambil acuan pada Australia dan Spanyol, ya pemerintahnya memang menjadi pendamping. Dia sebagai regulator memang harus menerapkan penyelenggaraan itu, harus diarahkan kepada kepentingan masyarakat itu sendiri nantinya. Oke, luar biasa Pak Dewo. Jadi memang kita harapkan sport tourism ini menjadi cuan baru gitu, atau pundi-pundi dolar baru untuk Bali. Dan tentunya ya kita berterima kasih ada Pak Dewo Susilo yang selama ini sangat gencar, getol menyuarakan sport tourism, dan tidak menutup kemungkinan juga berkat itu nanti mungkin saja beliau menjadi pucuk pimpinan di KONI begitu. Astungkare. Ya, sekian untuk pertemuan kita hari ini. Terima kasih Pak Dewo, dan kita akan kembali lagi di kesempatan yang lain di channel YouTube Bali 1 bersama dengan tokoh-tokoh Bali yang lain. Terima kasih. Terima kasih. Santi, santi. Om Santi 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 Om.